Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Amelia dengan NIM 10662300022. Hari ini kita akan membahas mengenai politik hukum. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir kenapa suatu hukum bisa lahir sementara hukum lainnya ditolak? Atau kenapa sih suatu aturan bisa tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita temukan dalam satu konsep penting, yaitu politik hukum. Jadi secara sederhananya, politik hukum ini adalah suatu kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang menentukan bagaimana suatu aturan dibuat, diterapkan, dan dikembangkan. Nah, menurut Profesor Mahfud MD, beliau berpendapat bahwa politik hukum ini adalah suatu kebijakan hukum nasional yang ingin diwujudkan dalam bentuk undang-undang ataupun kebijakan hukum lainnya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, jadi politik hukum itu bukan cuma pasal dan ayat, tetapi juga bagaimana hukum itu dibuat, siapa yang membuat hukum itu, dan untuk siapa hukum itu dibuat, serta ideologi hukum apa yang mendasarinya. Jadi politik hukum itu ibarat blueprintnya hukum nasional yang menunjukkan arah apakah suatu hukum berpihak pada rakyat atau justru menjadi alat kontrol kekuasaan. Nah, di Indonesia sendiri menurut saya politik hukum itu tidak pernah berada di posisi netral karena politik hukum di Indonesia itu selalu berada di antara tarik-menarik kepentingan negara, ekonomi, ideologi, dan bahkan kekuasaan. Seperti pada masa era Orde Baru. Nah, di era ini politik hukum itu bersifat sentralistik, di mana hukum yang dibuat itu merupakan alat kontrol kekuasaan. Nah, sementara itu pada era reformasi, yaitu pada tahun 1998, politik hukum mulai terbuka. Nah, demokrasi itu juga membuka adanya partisipasi serta hukum-hukum yang dibuat itu sudah berdasarkan prinsip-prinsip check and balance. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa dalam implementasinya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi di era reformasi, pasca reformasi maksud saya, di era tersebut hukum itu justru lahir dari kompromi politik. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek politik hukum. Ada 4 aspek penting dalam politik hukum yang saling berkaitan. Yang pertama ada aspek filosofis, di mana aspek ini menyangkut mengenai nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan suatu hukum, seperti keadilan, lalu ada kemanusiaan, demokrasi, dan Pancasila. Nah, yang kedua ada aspek yuridis. Aspek yuridis ini berkaitan dengan hukum positif yang berlaku saat ini, seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, jadi dalam aspek ini, suatu politik hukum itu harus memenuhi prinsip legalitas dan prinsip hierarki perundang-undangan, di mana hierarki perundang-undangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, di mana di situ disebutkan bahwa hierarki perundang-undangan pada urutan pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada TAP MPR, selanjutnya ada Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, lalu yang keempat ada Peraturan Pemerintah, lalu selanjutnya ada Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten. Nah, yang ketiga ada aspek sosiologis, di mana hukum yang ideal itu bukan hanya taat kepada asas, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Di mana hukum dibuat itu tentunya harus berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, lalu yang keempat ada aspek politis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa politik hukum itu tidak bisa dipisahkan dengan adanya kekuasaan. Jadi, tugas kita tentunya adalah mengawasi bagaimana politik hukum ini berjalan dengan baik di Indonesia. Nah, karena tadi kita udah bahas mengenai aspek-aspek politik hukum, sekarang kita bahas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
Loh, emangnya pembentukan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan politik hukum? Jawabannya jelas berkaitan, karena pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan suatu manifestasi politik hukum dari suatu negara. Lalu apa aja sih tahap pembentukan peraturan perundang-undangan? Yang pertama ada tahap perencanaan, di mana dalam tahap ini dibentuk prolegnas atau program legislasi nasional, di mana prolegnas ini berisi mengenai daftar-daftar dari rancangan undang-undang prioritas yang sudah ditentukan. Lalu siapa aja sih yang bisa mengusulkan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan? Tentunya ada Presiden, DPR, dan DPD. Lalu di tahap yang kedua ada tahap penyusunan. Di tahap ini dibentuk adanya naskah akademik. Apa sih naskah akademik itu? Naskah akademik itu adalah suatu dokumen ilmiah yang berisi mengenai penjelasan, kajian, dan analisis secara sistematis, komprehensif, dan mendalam mengenai suatu rancangan undang-undang tadi. Nah, yang ketiga ada tahap pembahasan. Tahap pembahasan ini ada dua. Yang pertama, membahas mengenai pandangan umum fraksi dan jawaban dari pemerintah. Lalu yang kedua membahas mengenai pasal demi pasal serta penyempurnaan rancangan undang-undang tadi. Lalu yang keempat ada tahap pengesahan, di mana rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh presiden kemudian disahkan menjadi undang-undang. Uniknya di sini, meskipun sudah 30 hari undang-undang ini tidak ditandatangani oleh presiden, rancangan undang-undang yang sudah disahkan menjadi undang-undang itu tetap secara otomatis sah menjadi undang-undang. Hal ini tercantum dalam ketentuannya dalam Undang-Undang Pasal 20. Nah, selanjutnya ada tahap pengundangan, di mana undang-undang yang tadi sudah disahkan supaya dia punya kekuatan hukum yang mengikat, itu dimasukkan ke dalam lembaran negara Republik Indonesia. Tujuannya apa? Ya tadi supaya dia punya kekuatan hukum yang mengikat. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tahap sosialisasi, di mana undang-undang yang sudah disahkan itu tentunya harus disosialisasikan kepada masyarakat serta aparat-aparat penegak hukum supaya hukum yang sudah dibuat ini bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.